Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, anak-anak hebat, anak-anak solih dan solihah. Dan apa kabar? Alhamdulillah kalau semuanya baik-baik saja. Baik anak-anak semuanya, kembali lagi di pembelajaran PAI bersama Pak Fahmi. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Abata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak semuanya, kita hari ini melanjutkan kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam, bagian 2. Langsung saja kita bahas. Nah, anak-anak semuanya, selain menerima kitab Zabur, Nabi Daud menerima berbagai mukjizat lainnya, yaitu yang pertama, memiliki suara yang merdu. Kemudian yang kedua, menundukkan gunung. Yang ketiga, meleburkan besi. Ketika Nabi Daud alaihissalam melantunkan kitab, suara Nabi Daud alaihissalam sangat merdu, sehingga membuat orang-orang yang mendengar terkesima. Orang-orang yang sakit menjadi sembuh. Jin dan manusia serta burung-burung berkumpul di dekatnya untuk mendengarkan lantunan kitab yang berisi firman-firman Tuhan itu. Demikian pula angin pun menjadi tenang, gunung dan burung-burung ikut bertasbih memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Daud alaihissalam memegang besi, maka besi itu menjadi lunak seperti kertas dan dapat dijadikan bermacam-macam keperluan hidup tanpa harus dibakar terlebih dahulu dengan api. Dan tidak perlu ditempa seperti kebiasaan orang pandai besi. Sebagaimana terlihat sekarang Nabi Daud juga pandai membuat baju besi. Pada suatu ketika, wilayah kerajaan yang dikuasai Nabi Daud alaihissalam terjangkit wabah penyakit kolera. Banyak rakyat yang mati karena penyakit ini. Nabi Daud alaihissalam kemudian berdoa agar Allah menghilangkan wabah ini. Maka hilanglah penyakit itu. Untuk menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah, Nabi Daud alaihissalam mengajak putranya Sulaiman untuk membangun tempat suci, yaitu Baitul Maqdis yang sekarang kita kenal sebagai Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina. Nah, tempat inilah yang menjadi kiblat pertama umat Islam sebelum beralih ke Ka'bah. Nabi Daud alaihissalam yang dianugerahi usia 100 tahun 6 bulan memerintahkan kaum Bani Israel selama lebih kurang 40 tahun. Ia wafat dan dimakamkan di kawasan Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina. Kemampuan dan kebiasaan Nabi Daud berpuasa ternyata menurun pula kepada putranya yang kelak juga menjadi nabi, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Menurut Ibnu Abbas, Nabi Sulaiman alaihissalam berpuasa 3 hari pada awal bulan, 3 hari pada pertengahan bulan, dan 3 hari pada akhir bulan. Jadi, beliau mengawali setiap bulan dengan berpuasa, menjalani pertengahannya dengan berpuasa, dan menutupnya dengan berpuasa pula. Baik anak-anak semuanya, sekian dan terima kasih.
Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Pak Fahmi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi. Jangan lupa anak-anak, silahkan tonton video berikut ini ya. Selain sebagai raja, Daud juga diangkat sebagai nabi Allah. Nabi Daud diberi banyak mukjizat oleh Allah. Di antaranya adalah mampu memerintahkan gunung dan burung untuk bertasbih, dapat melunakkan besi dengan tangan kosong, dikaruniai kecerdasan yang luar biasa, dan mukjizat yang paling besar adalah diberikannya kitab Zabur sebagai tuntunan dan pedoman dalam beribadah kepada Allah. Sumber dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 163 yang berbunyi, "Dan kami berikan Zabur kepada Daud